Switching sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. What it is, ho, what's up? Berdasarkan 5 orang, ada saya sendiri sebagai pemula membuka video ini, saya sebagai Nada Sadira, Dan saya Anin Bukan Sandra Agustri. Saya Italia Fernanda. Saya Intan Nuraini. Saya Juli Haridika Patriana. kami mendapatkan tugas dari Pak Heru, mata kuliah manajemen strategi, untuk mewawancarai UMKM. Nah, kami akan mewawancarai Chicken Planet. Nah, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya adalah owner dari Chicken Planet Jogja. Seperti itu. Dengan nama saya Nur Indah Novitasari, biasanya ya panggilannya cukup dengan Novi aja ya. Itu aja mungkin perkenalannya, atau ada lagi? Ya, jadi Gimana? Ya, betul. Jadi gini Mbak Novi, kami mau tahu nih gimana sih awal mula Mbak Novi membangun bisnis Chicken Planet ini? Oh ya, kalau untuk awal mulanya sih ini ya sangat panjang sekali ya. Itu karena sebuah keinginan, dan itu karena kan dulu saya kan memang bekerja ya, bekerja di sebuah lembaga pendidikan seperti itu. Cuman karena suatu hal itu saya resign. Nah, mungkin kalau kata anak zaman sekarang itu kan gabut ya di rumah terus ya, sudah terbiasa kita dapat gaji dan lain sebagainya. Nah, itu karena saya itu anak-anak itu kan suka yang namanya fried chicken seperti itu. Kemudian saya juga awalnya ya itu suka memasak seperti itu. Kemudian untuk yang membuat fried chicken itu kok susah ya, bagaimana trik cara kayak gitu, itu saya kan nggak tahu. Nah, kebetulan waktu itu di Facebook itu, di beranda itu, kok saya punya teman yang ada apa itu namanya memiliki usaha fried chicken. Nah, dari situlah saya tertarik dan saya sering membuka ininya ya, membuka Facebooknya dia. Kemudian dari ayam-ayamnya dia, kemudian dari beberapa menunya dia seperti itu. Itu saya lihat dan saya mungkin tertarik, dan saya mulai chat atau menanyakan seperti itu. Kita ngobrol di Messenger seperti itu, kemudian lanjut di WA seperti biasa. Nah, teman saya ini tuh sebenarnya dia bukan di Jawa, di luar Jawa seperti itu. Jadi untuk melatih saya untuk bisa membuat fried chicken itu sendiri kan nggak bisa seperti itu ya secara langsung. Jadi saya dikasih cara apa ya namanya, lewat ini aja ya, tutorial di HP ya, seperti itu, di videoin seperti itu kan. Pertama itu dia memperkenalkan beberapa bumbu seperti itu kan. Kalau fried chicken itu kan bumbunya apa? Ternyata ada bumbu marinasi, kemudian ada bumbu untuk tepungnya itu sendiri. Kemudian saya mulai tertarik, saya mencoba. Dia ngirim ke sini, saya dikirimkan ke sini, kemudian dikasih tutorialnya bagaimana cara membuatnya, dan ternyata ada beberapa teknik yang memang bagaimana membuat fried chicken itu bisa menjadi apa ya, kriwil itu ya. Kan kalau kebanyakan orang itu kalau membuat itu kan nggak bisa kriwil seperti itu ya, kan tuh tampilannya kurang bagus lah ya, kurang menarik, betul. Nah itu, oh ternyata seperti ini kan, kayak gitu kan. Nah kita mencoba terus, kemudian saya cobakan, saya kasih ke teman-teman seperti itu kan, buat ditesti gitu toh. Ternyata mereka bilang oh enak. Nah dari situlah saya mulai berani untuk mencoba membuka outlet yang mana saya nggak ada yang namanya background dari aku punya bisnis kuliner, itu nggak ada, wirausaha pun juga tidak ada sama sekali seperti itu. Saya cuman punya niat aja, pengen coba aja lah. Ketika kita
Jadi belajar sambil jalan, ibaratnya belajar sambil jalan. Nah di situ ternyata juga membuat usaha itu juga tidak mudah seperti itu, tidak gampang, tidak semudah apa yang kita bayangkan seperti itu. Tapi kan dengan niat dan tekad, keyakinan, ya Bismillah saya membuka outlet ini seperti itu. Kenapa Mbak Novi memilih kemitraan daripada franchise? Ya, karena kalau kemitraan itu pertama murah ya, murah. Tapi kalau yang namanya franchise itu kan mahal seperti itu. Ada beberapa banyak brand yang sudah terkenal itu kan dia menjualnya kan sistemnya kan franchise seperti itu. Nah itu kalau kita lihat itu kan ngeri sekali, dan saya kan juga melihat dengan budget saya kayak gitu kan. Jadi dengan Chicken Planet itu sendiri itu saya rasa untuk rasa kan masuk, cuman kalau istilahnya kalau misalkan franchise itu kan dia sudah punya nama ya, orang kan sudah melihat oh ini brandnya ini brandnya ini, itu sudah mungkin mereka sudah paham dan tahu ya. Tapi kalau ini kan kita membangun sendiri, apalagi untuk Chicken Planet itu sendiri itu hanya di Jogja, itu di Jawa itu baru ada di sini satu-satunya seperti itu, karena pemilik langsung dari kemitraannya itu kan ada di Kalimantan sebenarnya, jauh sekali ya seperti itu. Pertama untuk kemitraannya itu saya milih kemitraan itu karena pertama murah, kemudian yang kedua itu kan kalau yang namanya kemitraan itu kan free royalty ya, kemudian juga nggak ada profit sharingnya, jadi untuk bagi hasilnya itu kan nggak ada, dan itu untuk pembeliannya itu kan satu kali untuk selamanya kan seperti itu. Jadi istilahnya pertama kita hanya membeli brand aja, itu kan juga nama brand aja ya. Kemudian yang kedua kita hanya nanti cuman pembelian ini aja, bahan baku atau bumbu dan lain sebagainya, itu aja. Untuk yang profit sharing itu nggak ada. Yang jelas itu intinya kalau kemitraan lebih terjangkau seperti itu. Dan untuk manajemennya kalau di sini ya untuk desain dan lain sebagainya itu juga tergantung kita sendiri seperti itu. Tidak ada ketentuan macam-macam seperti itu. Gitu aja. Lalu menurut Mbak Novi sendiri seberapa pentingnya strategi bagi bisnis? Sangat penting sekali ya, karena untuk strategi bisnis untuk zaman sekarang itu juga penting, karena untuk peningkatan penjualan, terus bagaimana orang itu tahu Chicken Planet seperti apa, bagaimana yang pasti untuk strateginya itu kan untuk meningkatkan penjualan kita seperti itu. Dan strategi-strategi itu ya mungkin kalau di kita itu ya kita bermain di media sosial, itu di Instagram juga ada, walaupun itu mungkin belum maksimal ya. Kemudian salah satunya juga kita kerjasama dengan aplikasi pesan antar ya, jadi bisa ada GoFood, kemudian Shopee Food, Grab Food seperti itu. Nah itu kan juga memudahkan customer untuk memesan makanan, itu kan juga tidak harus datang ke outlet seperti itu. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan bisnis Chicken Planet ini? Ya kalau tantangannya sih ya banyak ya ternyata, karena saya sendiri juga backgroundnya itu juga bukan dari seorang pebisnis ya. Itu bagaimana kita harus bisa manajemen karyawan, kemudian tantangan juga bahan baku. Yang pasti kan kalau untuk kontrak seperti ini kan kita juga kalau bisa kan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, untuk mendapatkan keuntungan besar kan kita juga harus mencari yang namanya bahan baku kan lebih murah ya, di mana seperti itu. Nah itu kan kita juga harus tahu kan seperti itu. Tapi dengan sendirinya itu nanti ada yang datang seperti itu. Kemudian manajemen karyawan seperti itu. Untuk yang manajemen karyawan itu sendiri kan juga kita kan banyak karyawan kan dengan sifat dan karakter yang berbeda. Bagaimana cara kita kalau untuk outlet yang maju kan kita juga harus bisa solid kan di sesama karyawan, kemudian atasan, owner kayak itu kan juga bisa berjalan bersama-sama seperti itu. Terus apalagi ya? Iya itu sih ya, yang terutama ya bahan baku manajemen karyawan.
sih. Kalau buat awal-awal pembukaan tuh tantangannya apa? Waktu awal banget membuka outlet panen. Awal-awal itu ini, kalau saya itu belum paham ya untuk mencari tempat ya, untuk ininya tempat itu tempat yang strategis ya. Ya, karena kan tidak semua tempat itu kan pas kita, oh kalau yang di sini pasarnya pas atau enggak kan seperti itu. Kemudian apa itu namanya, yang pasti kalau untuk tempat kita carinya itu ya tempatnya luas, kemudian untuk parkir juga gampang gitu sih. Itu yang menjadi problema kita, karena kan di sini kira-kira pas apa enggak, cocok enggak. Nah itu yang kita belum tahu gitu. Kemudian ya itu tadi, dari awal tuh bahan baku yang pasti, bahan baku, karena kan dari awal kan kita juga tidak punya temen ya, apalagi kalau saya itu kan teman itu kan kebanyakan kalau bisnis itu dia pakaian kan seperti itu. Kalau untuk yang kuliner seperti itu kan jarang. Nah itu di mana kita harus mencari bahan baku yang lebih murah kan seperti itu. Kita carinya di mana? Kalau kita ambil di umum kan harganya sudah tinggi seperti itu. Kemudian yang awal itu juga mencari karyawan juga. Ternyata mencari karyawan itu juga tidak gampang. Iya, kita sudah apa itu namanya, upload ke media sosial seperti itu, Facebook, OLX itu pernah kita carinya lewat situ juga. Nah itu juga ada yang banyak yang bertanya-tanya. Kemudian kita mau interview seperti itu, tetapi mereka juga nggak datang kan seperti itu. Nah, itu juga banyak ternyata seperti itu. Nah kalau yang lainnya sih ya kurang paham ya. Seperti kalau yang saya alami sih kayak gitu. Kan tadi kan udah dibilang apa tantangannya kan ya Mbak. Nah terus cara menghadapi persaingan dari kompetitor lain itu gimana, walaupun Chicken Planet itu cuma ada satu gitu. Kompetitor itu ini ya sangat banyak sekali ternyata, dan ya seperti yang saya bilang, membuka sebuah usaha kuliner itu tidak segampang apa yang kita bayangkan kan seperti itu. Kompetitornya banyak, apalagi yang namanya fried chicken, kita kompetitornya banyak ya, tapi dengan sebuah keyakinan, dan saya insya Allah dengan mempunyai rasa yang tidak dirubah, ya insya Allah dengan berjalannya waktu kan nanti juga banyak customer yang mungkin datang titip kembali kan seperti itu. Ya yang penting kan yang pasti kita meningkatkan kualitas, jadi dari segi rasa seperti itu kan tidak ada yang dirubah. Kemudian kita juga harus ada inovasi ya, seperti kita menampilkan menu baru kan seperti itu, menampilkan menu baru. Siapa tahu dengan adanya menu baru orang ada yang tertarik kan seperti itu, ada yang tertarik, kemudian dia juga bisa melihat macam-macam menu ya. Kita juga melihat dari kompetitor itu menunya apa saja kan seperti itu. Jadi nanti kita juga paling enggak itu menyamai, atau kalau bisa ada yang lebih ya, ada yang lebih kita tampilkan dari kompetitor itu seperti itu. Kemudian ya yang pasti kalau kita sudah berusaha seperti itu ya kita serahkan sama yang di atas ya toh. Namanya juga usaha ya. Kalau di Chicken Planet ini kan sebenarnya sudah berapa tahun ya, dari 2019, akhir 2019, berarti kurang lebihnya Pas corona. iya betul pas corona. Jadi itu akhir Desember 2019, sedangkan corona itu sendiri di bulan Februari itu sudah ada ya, Februari Maretnya itu yang sudah mulai ini ya tinggi memuncak itu. Nah itu kita sempat tutup juga seperti itu. Nah, itu yang apa ya, yang benar-benar terpukul ya, ibaratnya kita baru, kata orang Jawa itu kan babat alas ya kan, baru mencari pelanggan kan seperti itu. Namanya juga brand baru ya gitu kan, kita bukan dari franchise yang mungkin brand yang terkenal kan, bukan seperti itu. Jadi waktu itu langsung ada pandemi, kita sempat tutup, terus kita buka lagi dengan ya kita berikhtiar lah kan seperti itu, berikhtiar dengan kemampuan kita kan seperti itu.
sampai sekarang ya alhamdulillah ya sedikit demi sedikit ada pelanggan ada seperti itu ya. Semoga sih harapannya juga bisa bertahan kan, dan bisa berkembang kan seperti itu. Apa yang menjadi daya tarik utama Planet Chicken bagi pelanggan? Apakah ada menu spesial atau promosi tertentu yang menarik perhatian? Oh ya, kalau untuk menarik pelanggan itu kita ada menu ya yang mungkin di outlet yang lain itu tidak ada. Seperti kalau geprek itu memang kita bikin dadakan. Karena kalau saya pribadi itu kalau yang namanya geprek itu kebanyakan di sini memang best sellernya itu matah sama ini ya, geprek bawang. Nah itu kalau yang bawang itu memang kita bikinnya secara dadakan. Nah itu yang mungkin berbeda dengan yang lain ya, di outlet lain memang sedikit agak lama. Kemudian kita juga ada beberapa menu baru yang dimana juga di outlet lain juga tidak ada seperti itu. Kalau untuk geprek itu sendiri kita juga ada beberapa macam sambal yang mungkin bisa menjadi daya tarik dari pelanggan itu sendiri. Kemudian kita juga ada yang namanya menu baru itu crispy bakar. Jadi bukan hanya ayam bakar aja ya. Ayam bakar kalau ini kan ayam bakar, ayam crispy yang kita bakar kan seperti itu yang mungkin bisa menjadi daya tarik yang lain. Kemudian masih ada banyak beberapa menu sih, cuman mungkin beberapa pelanggan belum tahu kan, belum banyak yang tahu karena mungkin brand baru seperti itu. Lalu bagaimana cara Planet Chicken menjaga kualitas dan kebersihan makanan? Iya. Kalau untuk menjaga kualitas itu sendiri, kita dari awal kalau dari ayam ya, misalkan kita kan intinya kan ayam ya, dari segi rasa ya kita tidak ada yang namanya faktor apapun, misalnya harga pokok, kebutuhan pokok itu naik ya, kita juga tidak ada yang namanya dikurangin untuk bumbu dan lain sebagainya. Ayam pun juga sama. Ayam kan kita juga memakai ukuran tertentu kan seperti itu. Jadi dari awal walaupun harga pokok itu tinggi ya kita harus tetap menjaga kualitas ukuran ayam yang kita sediakan dari awal itu juga harus sama seperti itu. Kemudian bumbu pun juga tidak perlu dikurangin. Kemudian dari kebersihan ya kita harus ibaratnya kita harus setiap hari kontrol ya, kita juga harus manajemen karyawan kan seperti itu. Jadi jangan sampai ibarat kalau orang makan, setelah makan itu ya harus segera dibersihkan, jangan menunggu lama kan seperti itu. Ketika pelanggan keluar ya harus langsung dibersihkan, kemudian dibersihkan lantai dan lain sebagainya. Itu juga kita semua harus bisa menjaga kebersihan, tidak hanya satu karyawan aja, tetapi semua karyawan harus menjaga kebersihan outlet itu sendiri. Karena dari kebersihan itu kan juga pelanggan merasa puas, kemudian nyaman kan seperti itu. Kalau untuk produk ya itu tadi seperti itu. Kalau untuk masalah bumbu kita tidak pernah mengurangi. Kalau ibaratnya kita hanya di satu supplier aja kan seperti itu. Itu aja sih. Apakah Planet Chicken ini menawarkan varian kasa atau saus khusus untuk ayam goreng? Kalau iya, bisa Mbak memberitahu kami beberapa contohnya? Kalau saus khusus ya, soalnya kalau saus khusus sih ya semuanya ada ya di beberapa outlet ya. Kita juga kalau di sini kita ada yang namanya crispy bakar yang mungkin di outlet yang lain juga nggak ada. Tapi itu kan sausnya itu kita juga kalau saus sih sebenarnya banyak ya, itu kita cuma pakai saus barbecue aja sih sebenarnya itu kan. Kalau untuk racikan ya kita meracik sendiri. Kalau yang itu, kalau untuk yang crispy bakar itu memang kita padukan dengan beberapa sambal kan seperti itu. Kayak mungkin sensasi bakarnya itu ya yang rasa, kemudian nanti dipadukan dengan sambal. Nah itu kan mungkin bisa menjadi daya tarik para pelanggan seperti itu. Kemudian kita juga ada yang namanya asam manis, saus asam manis.
Yang biasa itu kan kita biasanya kan ini ya ikan ya, gurame asam manis seperti itu. Tapi ini enggak, kita untuk yang ayam chicken pop yang mungkin sudah pada tahu ya, chicken pop itu kan ayam kecil-kecil kemudian digoreng dengan tepung crispy, kemudian kita masak dengan saus asam manis kan seperti itu. Itu aja sih. Kalau untuk yang menu terbaru ini kita ada yang namanya grill chicken stick. Jadi ini menunya itu ayam yang tanpa ayam dipanggang, ayam filet ya, ayam filet yang dipanggang. Jadi ayam kita itu dari ini paha atas gitu. Kenapa paha atas? Karena kita melihat itu kalau paha atas itu kan lebih gurih kan seperti itu. Kemudian kalau itu langsung kita beri marinasi sendiri, kemudian nanti kita panggang. Nah sama, kita kasih kita panggang dengan saus barbeque aja sih. Kalau saus barbeque itu juga semuanya umum ya, kayaknya sebenarnya juga ada sih. Seperti itu. Semua saus itu kita meracik sendiri seperti itu. Seperti ada di kita itu ada saus Worcestershire kayak gitu. Worcestershire pun kita juga itu masih lokal ya, karena kita membuatnya juga kalau yang sudah pernah makan di sini yang Worcestershire itu ada cabai-cabainya, itu biji cabai. Nah itu kita juga meracik sendiri, itu masih murni lokalan ya itu. Itu aja sih. Itu yang menu terbaru itu. Mungkin ada lagi atau mungkin Pertanyaan terakhir ya Mbak, tapi mengarah ke strategi lagi sih, mengarah ke strategi lagi. Strategi apa yang dilakukan untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan kayak yang daya tarik tadi? iya hampir sama ya. Kalau strategi untuk menarik pelanggan ya pertama itu ya dari segi pelayanan ya. Kalau dari segi pelayanan kan kita harus ramah kan seperti itu kan, ramah, banyak senyum kan seperti itu. Ketika ada customer datang ya kita sambutlah customernya seperti itu. Kemudian strategi lainnya mungkin kita juga di media sosial kan seperti itu. Kemudian kita pernah juga ada customer yang sering ya datang ke sini seperti itu, kita deketin, kemudian kita ini kita ajak ngobrol, kalau misalkan kamu mau bawa temen ke sini 2 atau 3 seperti itu nanti gratis apa, nah seperti itu. Kalau di sini kan ada ini yang sekolah ya, ada SMA sama SMA sama yang di SMKI gitu kan. Nah itu juga kalau anak-anak sekolah itu kan sering bawa teman kalau itu kan ya. Nah itu yang beberapa itu kemarin juga ada yang seperti itu, dan itu juga sukses di mereka. Ada yang membawa beberapa itu sering gitu ke sini. Kemudian juga tak kasih ajakan seperti itu, nanti kita kasih bonus lain hari bawa teman lagi yang berbeda. Itu pernah itu juga seperti itu. Selain media sosial sih ya, itu aja sih. Yang penting keramahan kayak gitu kan. Ketika kita pelanggan datang, kalau misalkan kita ramah itu kan juga senang ya, hatinya kan juga senang kan seperti itu kan, nyaman gitu ya. Mungkin harapannya dengan kenyamanan itu mereka bisa kembali, dan kita juga menghadirkan beberapa menu itu, banyak menu yang mungkin mereka juga nanti bisa tertarik hari ini mencoba ini, besoknya mencoba yang lain kan seperti itu. Kita tawarkan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara wawancara. Kita akan menuju wawancara ini. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita Kak Novi. Saya telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Oke, mungkin sekian dari kami. Ada salah kurang yang mohon dimaafkan. Dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.